Nanti tolong dikasih tahu ya, soalnya dia jarang masuk. Minggu kemarin juga dia nggak masuk. Iya Bu. Baik, sebelumnya ada yang masih ingat Ibu menerangkan materi tentang apa di minggu lalu? Menerangkan tentang masuknya kepercayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Baik, nah Ibu di sini pengen tahu apakah kalian masih ingat itu materi yang Ibu sampaikan minggu lalu mengenai pengaruh dari kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia di bidang kepercayaan. Silakan dijawab oleh Silvi. Sebelum masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu kepercayaannya menganut dinamisme dan animisme, yaitu menyembah nenek moyang sebagai leluhurnya. Nah, ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, maka ada sedikit perubahan di bidang kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan Hindu-Buddha. Bagus, Silvi, berarti kamu baca ya semalam? Alhamdulillah baca Bu. Selanjutnya yaitu pengaruh Hindu-Buddha di bidang sosial dan kebudayaan di Indonesia. Silakan dijawab oleh Khadijah Resi. Untuk bidang sosial adanya tingkatan-tingkatan masyarakat seperti kasta. Lalu yang kebudayaan adanya candi, sastra, dan tulisan. Selanjutnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia di bidang politik. Silakan dijawab oleh Sri Aulia Rahma. Kalau dari aspek politik itu adanya kan yang asalnya suku, jadi mengenal sistem pemerintahan yaitu kerajaan. Ya, yang sudah dipaparkan oleh kalian semua itu sudah tepat ya mengenai materi yang minggu lalu. Sebenarnya ada satu lagi yaitu dari aspek ekonomi. Namun dari aspek ekonomi ini tidak terlalu berpengaruh. Nah, mengapa gitu? Karena pada sebelum masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia pun, masyarakat Indonesia ini sudah mengenal yang namanya pelayaran. Jadi pelayaran itu sudah dikenal jauh-jauh sebelum Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia dan masih tetap bertahan sampai Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, bahkan sampai sekarang gitu pelayaran itu masih tetap bertahan. Nah, kan di materi sebelumnya yang sudah tadi kalian sampaikan itu mengenai pengaruh dari aspek pemerintahan atau politik, kemudian aspek agama atau kepercayaan, ada juga dari sosial budaya, dan yang terakhir saya sampaikan itu mengenai aspek ekonomi. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu kita mulai masuk ke kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Di pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai kerajaan Kutai. Sebelumnya ada yang tahu kerajaan Kutai itu kerajaan apa sih gitu di Indonesia? Hindu atau Buddha? Ada yang tahu? Belum ya? Ya, kerajaan Kutai itu merupakan salah satu kerajaan pertama di Indonesia yang bercorak Hindu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai aspek politik, agama, ekonomi, sosial, dan budaya kerajaan Kutai yang masih ada sangkut pautnya sama materi yang kita bahas di minggu sebelumnya. Ya, di sini Ibu punya media pembelajaran. Media ini akan kita gunakan untuk materi yang sekarang, yaitu kerajaan Kutai. Gimana sih cara mainnya? Nah, cara mainnya ini yaitu nanti Ibu akan panggil satu persatu dari kalian untuk memutarkan roda putar kerajaan ini. Kemudian nanti yang terpanggil itu melihat panahnya menunjukkan ke nomor berapa. Misalkan panahnya menunjukkan ke nomor 1, aspek politik. Jadi silahkan kalian jelaskan mengenai aspek politik tersebut. Nah, nanti siswa yang Ibu panggil tersebut akan menunjuk temannya satu persatu untuk maju selanjutnya. Bisa dipahami? Tunggu. Baik, selanjutnya kalian silakan keluarkan LKS kalian. Dibaca materi mengenai kerajaan Kutai selama 5 menit ya. Nanti langsung kita bermain menggunakan roda putar kerajaan ini. Baik Bu. Jangan berisik ya bacanya. Sudah selesai semua bacanya? Sudah Bu. Langsung kita mulai bermain saja ya. Iya Bu. Ibu akan panggil melalui absen saja. Sekarang tanggal
Tanggal 24. Absen nomor 24. Khadijah Resi. Silakan bisa maju. Aspek budaya. Boleh dijelaskan mengenai aspek budaya? Untuk aspek budaya yaitu adanya prasasti Yupa, 7 prasasti Yupa yang di dalamnya yaitu menerangkan tentang kepemimpinan Raja Mulawarman. Terima kasih Resi. Silakan selanjutnya tunjuk teman kamu untuk maju ke depan. Silakan. Silakan kepada Sri Aulia Rahma. Apa? Aspek sosial. Ini dari aspek sosial itu adanya kasta. Jadi di kerajaan kota itu kastanya itu ada 2 yaitu Brahmana dan Ksatria. Jika Brahmana itu kaum agamis, terus kalau Ksatria itu yang saudara-saudaranya raja itu. Terima kasih. Rahma, tunjuk teman Anda untuk bisa maju ke depan. Selfie, Bu. Baik, selfie. Silakan maju. Apa? Aspek agama. Aspek agama. Nah, untuk aspek agama dari kerajaan Kutai, kan Boleh ditambah lagi volume suaranya. Kedengaran nggak yang lain? Enggak. Boleh dikencangkan lagi suaranya. Semangat. Masih Pemalu, Bu, pemalu. Nah, untuk aspek agama kerajaan Kutai, pada awalnya kan kepercayaannya sistem animisme dan dinamisme. Nah, kerajaan Kutai ini bercorak Hindu Siwa. Ya, tadi kalian sudah bermain games ya mengenai ini. Gimana? Cukup seru dan jelas gak? Jelas, Bu. Nah, di sini Ibu bakal mereview lagi materi yang tadi sudah kalian sampaikan. Sebenarnya sudah banyak yang tepat tadi menjelaskannya, namun di sini Ibu akan memperjelas lagi mengenai materi kerajaan Kutai ini. Yang pertama ada di aspek politik. Seperti yang tadi sudah teman kalian bahas mengenai aspek politik di kerajaan Kutai. Nah, di kerajaan Kutai ini menganut sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan kerajaan. Seperti yang minggu lalu Ibu bahas, yaitu mengenai sistem pemerintahan di Indonesia sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, yaitu menganut sistem pemerintahan. Ada yang masih ingat? Suku, ya betul. Disebut juga apa? Apa? Ada yang tahu? Apalagi Bu? Primus Intan? Mares. Nah. Ya, dimana sebelum agama Hindu itu masuk, di Indonesia itu menganut sistem pemerintahan yang dipimpin oleh kepala suku atau primus inter pares. Nah, setelah masuk pengaruh dari Hindu-Buddha itu, maka pemerintahan dipimpin oleh seorang raja. Ada yang tahu raja di kerajaan Kutai yang pertama siapa? Raja Kudungga. Asowarman. Ya betul, Asowarman. Kenapa sih banyak yang nyangka bahwa Raja Kudungga ini merupakan raja pertama dari kerajaan Kutai gitu? Nah, menurut prasasti Yupa yang ditemukan di Hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, nah memang menuliskan bahwa Kudungga ini merupakan keturunan pertama dari kerajaan Kutai. Namun sebenarnya yang membangun Wangsakerta itu adalah Asowarman, yaitu ayah dari Mulawarman. Mengapa bisa begitu gitu? Nah, ada juga gitu ahli yang mengatakan bahwa Asowarman ini merupakan Wangsakerta karena pertama kali
ketika Hindu masuk, yang menganut agama Hindu itu adalah Asowarman. Sedangkan Kudungga pada saat itu belum menganut agama Hindu dan dia itu masih menganut agama animisme, kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah seperti itu, makanya mengapa sebenarnya yang disebut Wangsakerta itu atau pendiri dinasti itu adalah Asowarman. Nah untuk aspek selanjutnya yaitu aspek agama. Tadi aspek agama, siapa yang menjelaskan? Ya, tadi Silvi sudah menjelaskan bahwasanya di kerajaan Kutai itu menganut agama Hindu Siwa. Dimana sebelum menganut agama Hindu ini, masyarakat Indonesia itu menganut agama atau kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, mengapa sih banyak sekali kerajaan-kerajaan yang menganut agama Hindu Siwa? Kalian tahu kan sistem Trimurti yang kemarin sudah dibahas sebelumnya? Yang 3 dewa. Iya, yang 3 dewa. Dewa apa saja? Dewa Brahma, Terus? Siwa, sama Wisnu. Ya, Brahma itu kan merupakan dewa pencipta. Kemudian Wisnu itu pemelihara dan Siwa itu perusak. Nah, mengapa sih banyak yang menganut Siwa gitu? Nah, karena banyak masyarakat Hindu itu yang istilahnya takut gitu. Kalau misalkan Siwa ini ketika masyarakat itu tidak mematuhi peraturan agamanya, Siwa itu bisa saja merusak mereka gitu. Jadi banyak sekali yang menganut agama Siwa, Hindu Siwa. Selanjutnya ada di aspek ekonomi. Nah, di aspek ekonomi ini sebenarnya itu pengaruhnya itu tidak terlalu besar di Indonesia gitu. Karena pada sebelumnya pun pelayaran dan perdagangan itu sudah ada di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan juga oleh teman kalian gitu bahwasanya sistem ekonomi di kerajaan kita ini ada pelayaran dan perdagangan. Nah, selain pelayaran dan perdagangan, ada juga pertanian dan peternakan. Nah, pertanian dan peternakan itu ada di kerajaan Kutai gitu. Dimana untuk peternakan sendiri dijelaskan dalam prasasti Yupa yang di situ memuat bahwa masyarakat mempersembahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, di mana pada saat itu membuktikan bahwa peternakan di kerajaan Kutai ini terbilang bagus dan dapat menghasilkan 20.000 ekor sapi. Nah, untuk pertanian sendiri itu merupakan salah satu sistem perekonomian yang ada di kerajaan Kutai. Nah, pertanian ini ada itu karena kerajaan Kutai ini terletak di tepi sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Nah, termasuk wilayah yang subur, makanya pertanian di sini cukup meningkat pesat gitu. Nah, sebelumnya saya mau bertanya sama kalian, kenapa sih setiap peradaban, contohnya kerajaan Kutai gitu, terus ada lagi contoh kerajaan-kerajaan di India atau peradaban di India dan peradaban di dunia gitu, selalu muncul di tepi sungai? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Rahma. Karena air itu merupakan sumber kehidupan, jadi peradaban itu selalu dekat air gitu, Bu. Dan juga kalau dekat air tanaman jadi subur. Ada yang mau menambahkan? Boleh acungkan tangan. Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Nah, untuk kenapa setiap peradaban atau kerajaan berada di tepi sungai, karena memang ada mata airnya sehingga berguna untuk di bidang pertanian. Izin menambahkan, Ibu. Ya, silakan Khadijah.
Sungai Mahakam ini dijadikan untuk transportasi pelayaran. Betul, tadi kalian sudah menjawab mengenai mengapa sih setiap peradaban itu muncul di tepi sungai, termasuk Kerajaan Kutai ini. Nah, karena sungai itu merupakan sumber air, jadi pertanian itu bisa mengambil air dari sungai tersebut, jadi sebagai irigasi. Nah, gitu. Jadi banyak peradaban khususnya Kutai ini yang muncul di tepi sungai. Apalagi Sungai Mahakam itu merupakan sungai terbesar di Indonesia. Jadi kehidupan di sana itu tanahnya termasuk ya pertanian dan semacamnya itu subur gitu. Jadi adanya sistem ekonomi pertanian dan peternakan di Kerajaan Kutai. Nah, di sini saya akan mereview sedikit materi yang tadi sudah kalian bahas mengenai Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan induk pertama di Indonesia. Nah, kerajaan ini terletak di hulu Sungai Mahakam di daerah Kalimantan Timur. Izin bertanya Bu, Ya, silakan. apakah di kerajaan Kutai ini hanya sampai Mula Warman saja yang menjadi raja atau bagaimana Bu? Nah, sebenarnya itu ada raja-raja lain selain Mula Warman dan yang sebelumnya itu Asawarman. Nah, banyak gitu raja-raja setelah Mula Warman. Namun yang terkenal ini hanya Mula Warman. Nah, mengapa? Karena pada masa Mula Warman ini Kutai ini mengalami kejayaan. Nah, hal tersebut dibuktikan dalam prasasti Yupa atau 7 prasasti tulis tersebut gitu. Jadi di situ dikatakan bahwa Mula Warman merupakan raja yang termasyhur pada masanya gitu. Jadi dikenalnya hanya Raja Mula Warman saja. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai materi dari Kerajaan Kutai menggunakan media roda putar kerajaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Kerajaan Tarumanegara. Nah, Ibu harapkan di sini kalian bisa membaca materi mengenai Kerajaan Tarumanegara tersebut, karena di pertemuan selanjutnya akan ada media lain yang akan Ibu gunakan untuk kalian agar pembelajaran kita ini bisa enjoy namun serius dan kalian juga dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan. Untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan karena 5 menit lagi kalian sudah mulai istirahat. Jadi silakan dirapikan bukunya, kalian bisa istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri.